Fantasi gila. Hampir setengah jam setelah menunggu di dalam mobil, tapi pria itu tidak kunjung keluar. Tanpa sengaja, pandangannya tertuju pada laci mobil. Ada sebuah foto terselip di sana. Entah kenapa Stella merasa sangat penasaran dengan gambar itu. Rasanya dia ingin meraih benda itu dan melihatnya dengan jelas. Tapi apa nanti Saka tidak akan marah? Stella menatap ke sekeliling untuk memastikan jika Saka belum kembali, karena dia benar-benar penasaran, dan pria itu memang masih belum kembali. Dia membuka laci, lalu mengambil selembar foto itu dan menatapnya. Ini tidak asing, gambar seorang wanita yang duduk di pangkuan Saka. Dia wanita yang sama dengan foto di kantor waktu itu. Ini kekasihnya, gumam Stella sambil terus memandangi gambar itu. Dia benar-benar penasaran mengenai wanita ini. Kenapa fotonya ada di mana-mana, sementara orangnya tidak pernah kelihatan? Tahu apa tentang kehidupan pribadi pria itu? Ingat Stella, kau hanya bekerja untuk sebagai pemuas nafsunya. Bagus jika kau menyadari hal itu. Detik itu kelopak mata Stella membelalak, jantungnya berdegup tidak karuan dan sekujur tubuhnya mendadak bergetar. Dia menoleh ke samping dan mendapati Saka berdiri di depan pintu mobil yang sudah terbuka, sambil membawa satu paper bag dan menatap Stella dengan dingin. Saka masuk ke dalam mobil. Dia meletakkan paper bag berwarna coklat itu di atas paha Stella, lalu merampas foto yang ada di tangan wanita itu. Jangan menyentuh apapun tanpa seizinku. Saya bisa mematahkan tanganmu, Stella, ucapnya dengan sarkas, lalu menyimpan foto itu kembali. Stella menunduk penuh malu dan juga rasa takut. Dia benar-benar menyesal karena sudah lancang melakukan hal seperti itu. Bahkan dia tidak bergerak ketika pahanya kepanasan akibat benda yang ada di dalam paper bag itu. Maafkan saya, Tuan, gumamnya dengan pelan dan tidak berani untuk menatap pria itu sedikit pun. Dia benar-benar ketakutan sampai rasanya ingin menangis histeris di detik itu juga. Duh, apa yang sudah kulakukan? Geram Stella dalam hati. Ini merupakan sebuah kesalahan fatal yang dia lakukan. Dia belum mengenal Saka sebenarnya, dan sekarang dia bersikap seperti sangat mengenal pria itu. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan hal seperti ini? Saka menyalakan mesin mobilnya. Tatapan pria itu terlihat begitu dingin. Tampaknya dia benar-benar marah. Dia benci pada orang yang ceroboh. Dia benci pada orang yang tidak mematuhi perintahnya. Tuan, saya minta maaf, saya tidak bermaksud. Kau harus mendapatkan hukuman, Stella, ucap Saka yang langsung membekukan tubuh Stella. Hukuman seperti apa yang dimaksud? Apa pria itu akan membunuhnya, memaki, menghajarnya, atau membuangnya ke laut? Ampun Tuan, saya tidak. Tiba-tiba pria itu menginjak rem mobilnya dan berhenti di pinggir laut. Dia akan benar-benar marah pada wanita satu ini. Stella yang menyadari keberadaan mereka semakin berdebar ketakutan. Dia merebas ujung kaosnya lalu menatap ke sekeliling. Jika ada orang lain di sana, mungkin saja dia bisa minta tolong ketika Saka membuangnya. Tapi harapan Stella kembali pupus ketika dia tidak menemukan satupun orang di sana. Tuan, paniknya ketika menyadari Saka melepas sabuk pengaman. Kemari. Kepanikan Stella perlahan memudar saat ketakutannya tidak terjadi, karena sekarang pria itu sudah menatap ke arahnya. Stella meletakkan paper bag yang ada di pangkuannya ke atas dashboard mobil, lalu mendekat pada Saka. Awalnya dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Saka, namun detik kemudian dia mengerti hukuman seperti apa yang akan diberikan oleh pria itu. Karena Saka menarik tengkuknya dengan tiba-tiba, lalu dengan cepat melahap bibir mungil sejak tadi bergetar itu. Bola mata Stella membelalak saat dia tidak mampu mengimbangi permainan pria itu. Tangan besarnya tidak tinggal diam. Dia meraba rahang Stella, mengusap pipinya, menekan kepala belakang untuk memperdalam ciuman mereka. Stella terlalu pasif, tidak membalas ciuman Saka sampai membuat pria itu kesal dan langsung menghentikannya. Dia menatap Stella dengan tajam, mata birunya penuh dengan kilatan amarah juga nafsu dalam waktu bersamaan. Semua ini karena kecerobohan dan rasa penasaran sialan itu. Kalau tidak, pasti Saka tidak akan semarah itu. Stella meneguk salivanya dengan tajam, dan detik kemudian dia merasakan rahangnya sakit karena dicengkram oleh pria itu.
"Dengar, saya sudah katakan jangan pasif, balas setiap hal yang kulakukan," ucap pria itu dengan penuh amarah. Stella tidak tahu apakah ini karena kecerobohan yang dia lakukan. "Cium saya," perintah pria itu yang membuat Stella semakin panik. Nafasnya bahkan sampai tersengal-sengal. Bahkan kini matanya sudah berkaca-kaca karena cengkraman itu terlalu sakit. Sebenarnya pria ini marah karena apa? Karena ciuman yang tidak dibalas atau karena foto itu? Dia benar-benar tidak dapat dipahami. "Lakukan, Stella." Suara beratnya benar-benar membuat wanita itu panik. Dia terkejut dan spontan langsung menempelkan bibirnya di bibir Saka. Hanya menempel, namun dia berusaha lebih baik saat mendapati tatapan tajam pria itu. Stella mulai membuka mulutnya. Dia mengulum kecil bibir kecil tapi padat milik Saka yang terlihat seksi. Perlahan, cengkraman di pipi Stella mulai terlepas, sampai akhirnya tangan pria itu menusuk ke balik rambut Stella, mendorong kepala wanita itu agar ciuman mereka semakin intens. Sentuhan di bibirnya benar-benar membangunkan hasrat pria itu. Perlahan tapi pasti, wanita itu tampaknya mulai belajar untuk mengimbangi ciuman Saka. Kecupan demi kecupan terdengar begitu jelas di dalam mobil. Bahkan tidak peduli jika mereka masih berada di area parkir restoran. Tiba-tiba Saka melepas ciuman mereka. Dia menatap Stella, juga bibir wanita itu yang tampak basah dan memerah karena keganasannya. Tangannya masih bertengger di kepala belakang Stella. Dia menempelkan kening mereka dan terdengar suara besar milik pria itu. "Saya tidak tahan, lakukan di sini, Stella," ucap pria itu dengan suara berat dan penuh hasrat. Tatapannya pun sudah diselimuti dengan nafsu. "Tapi Tuan, kita..." "Menunduklah," perintahnya yang tentu saja tidak dapat ditolak oleh Stella. Wajah pria itu benar-benar merah. Tampaknya dia memang tidak akan dapat menahan dirinya lagi dari khilatan nafsu. "Lakukan seperti tadi." Apa yang bisa dilakukan Stella selain menurut? Dia hanya melakukan perintah Saka meski rahangnya masih sakit karena cengkraman tadi. Ring! Tiba-tiba ponselnya berdering hingga mengagetkan pria itu. Dia membuka mata dan menatap ponselnya yang menyala, pertanda panggilan masuk. "Kamu sangat pintar, Stella," ucapnya dengan suara yang terdengar serak, dan dia berusaha mengabaikan panggilan itu. Ring! Lagi-lagi ponselnya berbunyi, dan itu sangat mengganggu fokus Saka yang sedang menikmati servis Stella. Dia berdecak kesal dan mendapati nomor yang sama seperti tadi. Mau tidak mau dia menjawabnya, namun juga membiarkan Stella melakukan servis dengan baik. "Ada apa?" Saka berusaha menahan erangannya karena jujur hisap Stella sangat kuat, sampai dia sendiri kesulitan untuk tidak menyerang. "Rumah sekarang, Saka," ucap pria di seberang sana yang dapat didengar dengan jelas oleh Stella. "Untuk apa?" Terlihat jelas rasa tidak suka di wajahnya saat berbicara dengan wanita itu. Namun sialnya, servis yang dibelikan Stella benar-benar membuat tubuhnya bergetar hebat. Saka mendesak tertahan dan dengan tiba-tiba memutuskan panggilan itu. Wajah cantik Stella sudah memerah karena hampir saja tersedak. Dia tidak pernah merasakan hal menjijikkan seperti ini dan langsung memuntahkan cairan kental itu dari dalam mulutnya. Dia kembali terbatuk. Namun detik kemudian Saka tersenyum puas. Pria itu meraih dagu Stella agar menatap wajahnya. "Lain kali aku ingin melihatmu menelannya, Stella," ucap pria itu lalu menyeka sisa cairan yang ada di bibir Stella. "Kau semakin cantik dalam keadaan seperti ini." Saka tersenyum puas. Dia benar-benar menikmati fetis aneh dirinya, apalagi saat melihat Stella dalam keadaan pasrah dan tidak berdaya seperti ini. Saka itu gila, terlalu aneh dengan semua fantasi gilanya. All I need are some better days, 'cause all I want, and I pray, I believe in the better days.